Jadi langsung mulai aja Pak lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan tak lupa pula kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, dan juga waktu sehingga kita bisa berkumpul pada acara sosialisasi hasil workshop mitigasi bencana. Okay. Tak lupa juga kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita, panutan kita, serta suri tauladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ulun hormati di sini ada Bapak Arbain dari SMA 1 Tabunganen, ada Bapak Rino dari Anjir Pasar, dan Bapak Rudi selaku pembicara pada hari ini dalam kegiatan sosialisasi workshop hasil mitigasi bencana tadi. Oke, jadi izinkan ulun memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama ulun Hanggara Bagirsun yang akan menjadi pembawa acara pada sosialisasi hari ini sampai pada akhir nanti. Oke, dan untuk pembicara hari ini ada Bapak Rudi Irwansyah selaku Dewan Guru dari SMA 1 Tamban. Dibantu juga sama Bapak Suroso selaku BP di SMA 1 Tamban. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan untuk Bapak ataupun Ibu yang beragama Islam, marilah bersama-sama membaca surah Al-Fatihah sebagai kalimat pembuka pada kegiatan hari ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Astagfirullah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga doa yang sudah dipanjatkan serta surah Al-Fatihah yang sudah kita bacakan menjadi salah satu bagian dari ladang pahala bagi kita semua, dan semoga hari ini diberi kelancaran serta kesuksesan dan konsisten dalam berkegiatan. Selanjutnya untuk acara yang kedua, marilah bersama-sama kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan kita, kebangsaan Indonesia, yaitu lagu Indonesia Raya. Jadi kepada Bapak ataupun Ibu, bersama-sama kita sikap sempurna untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita. Oke, bisa dimulai, Pak.
Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita. Semoga dengan hal tersebut semakin menambah jiwa patriotisme kita dan meningkatkan kesadaran kita terhadap pentingnya berbudaya dan berbangsa bernegara. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu kita langsung masuk ke inti penyampaian materi yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Rudi Irwansyah bersama Bapak Suroso SPD. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan kepada Bapak. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahim ya, bisa bersua, bertemu walaupun dalam suasana yang tidak biasa ya, secara virtual dan mudah-mudahan ya acara ini kita bisa laksanakan secara baik dan lancar dan juga ini bisa menambah wawasan kita dan juga saling berbagi akan informasi yang pernah kami dapatkan ya. Kemudian salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang menjalankan Islam ila yaumil qiyamah. Pertama, kami ucapkan terima kasih dulu ya kepada khususnya undangan ya. Mohon maaf sebelumnya kami mengundang secara online saja kemarin lewat WA melalui MKKS. Beberapa SMA saja di Batola. Ya. Ada 5 yang kami undang. Ya. Ada SMA Tabunganen, SMA Mekarsari, Anjir Muara, ya, Anjir Pasar, dan SMA N1 Alalak. Ya. Nah, yang alhamdulillah bisa berhadir, yang ulun lihat di sini ada 4 ya. Walau alam, mungkin bisa jadi di sini ada yang dari Anjir Muara, tapi karena tidak tahu ulun, bisa jadi ada yang masuk sudah. Ya. Jadi alhamdulillah bisa berhadir ya. Nah, maksud kami mengundang Bapak Ibu sekalian, ya, terutama undangan ya, adalah ini sebagai tindak lanjut, ya, sebagai tugas juga sebenarnya oleh panitia, ya, ketika kami diundang SMA Negeri 1 Tamban, ya, ketika itu ada 2 sekolah ya sebenarnya yang diundang untuk wilayah Kalsel, workshop mitigasi bencana. Ya. Kebetulan mitigasi bencana ini dia ada beberapa tahap. Nah, kebetulan SMA Tamban dan satunya lagi SMA N1 Aluh-Aluh, ya, itu berada di tahap ketiga. Kayaknya memang tahap terakhir ya. Dan sebelumnya memang sudah diadakan. Ya. Jadi hanya 2 yang diundang untuk acara tersebut. Ya. Nah, ternyata setelah acara itu kemarin, oleh panitia sana, oleh Direktorat SMA Kemendikbud, itu kita diminta ya untuk memberikan sosialisasi atau mungkin lebih ke pengimbasan kayaknya, pengimbasan kepada beberapa sekolah agar memang hasil workshop kemarin bisa disampaikan juga kepada sekolah lain ya. Dan ini juga kami undang juga sebenarnya ya, ini ada beberapa siswa, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini kami undang juga beberapa siswa kami SMA Tamban, karena memang juga siswa juga diminta bisa memahami akan materi yang nantinya akan disampaikan, ya, karena ini memang sangat-sangat terkait dengan kegiatan siswa di sekolah, ya, terutama nanti dalam hal pencegahan maupun nanti apa yang mesti kita lakukan ketika terjadi sebuah bencana. Ya. Nah, mohon izin ulun share screen.
Ini ulun sampaikan pendahuluan dulu. Bisa dilihat nih ya, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Nah, jadi kemarin workshop mitigasi bencana, ya, mitigasi bencana. Ini kemarin diadakan tanggal 25 sampai tanggal 28. Nah, kebetulan yang hadir dari SMA Tamban itu Ulun sama Pak Suroso, ya. Karena yang diminta adalah Wakasek Kesiswaan dan PP. Nah, sebenarnya yang diminta itu Ibu Maya. Ini Bu Maya ada tadi. Bu Maya karena beliau adalah Wakasek Kesiswaan, ya. Tapi karena sehari sebelum kegiatan, beliau menderita sakit gitu kan ya. Jadi Ulun yang menggantikan Ibu Maya menghadiri acara ini ya, workshop mitigasi bencana ya. Nah, apa itu nanti mitigasi bencana? Nanti ada Ulun jelaskan. Ini 4 hari ya, tapi nanti Ulun jelaskan kayaknya super kilat ini, cepat sekali karena mungkin kita tidak terlalu lama ya, mungkin 1 jam lebih lah ya. Ada 4 hari kemarin. Nah, kalau ini dasar acaranya, dasar hukumnya, ada tentang penanggulangan bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana, pembinaan kesiswaan, ya. Nah, makanya yang diundang adalah Wakasek Kesiswaan di situ. Ya. Kemudian juga tentang BK. Nah, BK ini juga sangat penting nanti dalam hal proses mitigasi bencana nanti. Ya. Kemudian juga penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal. Nah, ini nanti juga terkait dengan ekstrakurikuler, terutama nanti PMR dan pramuka. Ya. Dan juga, nah ini yang mungkin istilah yang baru lah ya. Sebenarnya tidak baru ya, cuman tidak terlalu tersosialisasikan kepada sekolah-sekolah ya. Kalau dulu namanya adalah sekolah aman bencana. Ya. Kalau sekarang itu istilahnya adalah satuan pendidikan aman bencana. Ya. Karena ini supaya, ini katanya kenapa disebut satuan pendidikan, ini supaya bisa mencakup semua tingkatan ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi pun masuk di sini ya. Jadi pemerintah sudah menyiapkan bagaimana kita nanti menyiapkan terutama satuan pendidikan ya dalam menghadapi permasalahan kebencanaan. Ya. Nah, tujuannya adalah memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan ya, kepada sekolah tentang upaya mitigasi bencana di satuan pendidikan melalui pembinaan ekstrakurikuler. Nah ini, di sini kata kuncinya adalah pembinaan ekstrakurikuler. Makanya kami kemarin minta yang diundang adalah Wakasek Kesiswaan dan juga guru PP atau BK ya. Bagus lagi misalkan kalau memang bisa hadir ya pembina OSIS, PML, pramuka, nah itu boleh. Ya. Nah nanti yang disampaikan adalah tentang pemahaman tentang mitigasi bencana, kesiapsiagaan warga sekolah, satu pendidikan dalam rawan bencana ya. Kemudian juga keterampilannya seperti apa. Karena ini kemarin kami juga dapat materi dari psikolog ya, psikolog nasional itu bagaimana menghadapi trauma misalkan ya atau stres ketika orang menghadapi setelah bencana itu seperti apa ya. Juga peran BK di sini juga bagaimana bisa ditingkatkan ya. Nah, terus juga peran siswa ya dalam menghadapi bencana ya yang terjadi di satuan pendidikan. Makanya ini tindak lanjutnya panjang nih, terutama bagi ekstrakurikuler, PMR, OSIS maupun pramuka. Ini banyak di sini nih. Nah ini juga pemahaman tentang keteladanan ekstra kesiapsiagaan bencana. Ini hasilnya dari tujuan tadi kan hasil yang diharapkan ya semuanya bisa memahami dan bisa melaksanakan apa yang didapat nantinya. Ya. Okay. Ini suara jelas saja lah. Oke. Jelas aja Pak. Ya. Oke. Oke, Ulun mohon izin lagi. Ulun agak cepat aja ya, karena materinya memang panjang dan memang perlu ini. Sebenarnya waktunya harusnya ya tadi harus 4 hari karena banyak yang yang disampaikan. Ya. Yang ini kelihatan lah.
Ini karena Nggih, coding. kelihatan Pak. Ya, Kelihatan nggih. Nah, ulun langsung aja. Yang pertama adalah bagaimana upaya mitigasi bencana di sekolah. Ya. Secara umum sebenarnya mitigasi bencana itu adalah upaya ya bagi satuan pendidikan dalam menghadapi ataupun bahkan menyiapkan sebelum terjadinya bencana. Ya. Karena faktanya memang di Indonesia karena dia merupakan adalah ring of fire-nya atau cincin api kan ya, terutama di bagian selatan Indonesia itu kan memang rawan bencana ya. Di kita pun di Kalimantan Selatan juga banyak sekali bencana yang terjadi ya. Makanya pada awal-awal panitia kemarin menyampaikan gini, apa? Kira-kira kenapa tuh sekolah Bapak Ibu katanya ya, itu diundang ke sini. Nah, ternyata memang mereka melihat daerah-daerah itu, daerah-daerah sekolah yang diundang adalah memang menjadi tempat atau daerah yang rawan bencana. Ya. Kalau di Tamban mungkin ya daerah yang sering banjir mungkin ya atau air pasang atau sebelum-sebelumnya terjadi kebakaran lahan. Ya. Kalau SMA Aluh-Aluh kan memang juga terkenal tuh sering karena dia berada di pinggiran pantai atau pinggir laut juga sering terjadi puting beliung, ya, banjir dan sebagainya lah ya. Nah bisa jadi mungkin tahun-tahun depan bisa jadi SMA lain nih yang diundang supaya memang tujuannya nanti semua sekolah bisa melakukan persiapan terhadap kebencanaan. Nah ini materinya dari BNPB nih kemarin di awal ya, jadi Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ini bisa kita lihat di grafik ini ya. Jadi mulai 2003 sampai 2019 ini selalu terjadi tren kenaikan ya, tren kenaikan jumlah kejadian bencana ya. Bisa ini banjir, puting beliung, longsor dan lain sebagainya. Nah, kalau 2020 ini malah mencakup seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia malah ya, bencana COVID atau pandemik COVID-19 ya. Nah ini secara angka lah ya. Ini latar belakang kenapa perlu mitigasi bencana tadi ya. Nah ini ada juga catatan atau data dari BNPB, bahkan ini yang lumayan update ya, dari 1 Januari sampai 23 September 2020 ya. Total bencana di tahun 2020 adalah 2080 kejadian ya, atau bencana ya. Nah ini bisa dilihat datanya ya. Nanti insya Allah untuk materi akan di-share ya, akan bisa Bapak Ibu lihat nanti ya. Ulun mungkin sekilas saja untuk menyampaikan ini ya. Nah ini datanya ada yang meninggal, hilang segala macam. Nah, ya. Bahkan ini di ujung ini bencana non alam. Nah yang kita alami sekarang yakni epidemi COVID-19 ya. Kalau ini kan 257.000 kan ya. Kalau sekarang sudah berapa nih? Hampir 650.000 sudah yang terkonfirmasi positif ya. Dan kalau tidak salah 16.000 kah yang meninggal ya, kalau nggak salah. Data yang terakhir di Desember ya. Nah, kalau ini mungkin data yang sebelumnya ya. Nah, ini di Kalsel saja katanya untuk kejadian bencana ada 44 kasus di situ. Nah, ini secara data. Nah, lebih spesifik adalah untuk satuan pendidikan. Ya, data kerusakan sekolah, ini tahun 99 ya. Dari 99 sampai 2019 ya. Di Kalsel aja ini ada 510 ya. Total kerusakan sekolah ya. Ini dikarenakan memang ada bencana gitu kan. Ada bencana. Ya. Nah, ini secara umumnya saya dilihat nanti. Nah ini yang ulun tadi sampaikan, kita memang Indonesia berada di wilayah yang memang sangat-sangat rawan bencana ya, terutama pesisir selatan nih ya, kemudian naik ke atas daerah Sulawesi Utara, ya. Nah ini juga rawan. Nah, kalau Kalimantan mungkin agak lebih aman lah dalam tanda kutip ya, karena bukan tidak memiliki lah istilahnya juga gunung aktif ya.
Nah ini datanya secara spesifik juga ada 500 secara umum ya, ini 523.000. Nah untuk yang memang sekolah itu ada juga yang dibangun di daerah yang beresiko ya. Makanya kemarin disarankan sebenarnya kalau pengen bangun sekolah itu cari tempat yang memang minim resiko terjadi bencana ya. Tapi kan memang agak kesulitan gitu ya. Nah, apalagi mungkin ya sekolah-sekolah di Batola itu kan memang ya hampir susah juga untuk mencari sekolah-sekolah yang apa tempat-tempat yang minim bencana lah ya. Hampir semuanya ya beresiko adanya bencana ya. Dan bahkan yang terdampak bencana itu lebih dari 10.000. Ini sudah terdampak ya 10.000. Ini data Oktober 2019 ya. Ini sudah sangat ini ya, sangat merisaukan juga sih ya karena lebih dari 75%, kemudian lebih dari 45 juta peserta didik itu memang berada di sekolah berisiko ya. Apalagi di Jawa itu ya, di Aceh ya, ke Jawa itu mereka sangat-sangat rentan terjadinya bencana ya. Nah, berikutnya ini terhadap anak ini macam-macam ya. Nanti juga akan ada kaitannya dengan psikologi nanti. Mungkin Pak Suroso bisa menjelaskan aspek psikologi terutama dari guru BP nanti ya. Ini bencana-bencana yang ada. Nah, apa sih kata BNPB kemarin itu bencana itu apa? Apakah misalkan apa kejadian-kejadian yang lain itu apakah termasuk juga bencana? Nah, di sini dikatakan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun non alam, ya. Bahkan juga faktor manusia, ya. Seperti contohnya apa? eh, Kebakaran lahan tuh ya. Nah, ada juga itu faktor manusia. Nah, di sini kuncinya adalah yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis lainnya. Ya. Jadi, kalau misalkan kejadian itu menimbulkan korban, ya, ataupun harta misalkan ya, atau kerusakan lingkungan, itu termasuk apa dalam definisi bencana. Ya. Nah, ini yang disampaikan oleh BNPB kemarin. Jadi kalau dia tidak menimbulkan kerugian, itu bukan bencana namanya, tapi hanya sebagai kejadian saja, ya kejadian. Nah ini ya tadi ya, ini cara diagramnya dijelaskan seperti ini. Nah jenis-jenis bencana ya macam-macam ya di Indonesia nih. Kalau ini apa ya? Kekeringan ya, kekeringan. Ini faktor lingkungan kalau tidak salah ini. Oh ini ada ini. Oh ada. Ada wabah penyakit ya, banjir bandang, gempa bumi, banjir dan lain sebagainya. Termasuk kebakaran. Nah, kebakaran. Cuman mungkin kalau kebakaran BNPB kan tidak langsung terjun ya. Dia ada lagi yang dinas yang apa menanganinya ya. Jadi kalau untuk BNPB dia lebih ke bencana alam yang memang sifatnya luas. Nah, jenis-jenis bencana, nah kalau mungkin yang kita pahami kan bencana itu hanya seputar alam saja ya. Tapi ternyata ada lagi yang selain itu ya. Ada non alam, ada juga yang sosial ya. Kalau non alam itu ya seperti yang kita alami sekarang, epidemi atau pandemik atau kegagalan teknologi. Apa contohnya? Kegagalan teknologi itu misalkan pesawat jatuh itu ya. Pesawat jatuh kan kegagalan teknologi. Nah, itu kan menimbulkan kejadian yang luar biasa ya. Misalkan banyak korban jiwa segala macam. Kalau sosial, kerusuhan, nah itu termasuk bencana. Ini mungkin dilewati saja. Nah, ini mungkin ilustrasi saja ya. Jadi kalau namanya daerah rawan bencana itu kan yang pertama dia ada ancaman, terus ada kita sendiri, terus ada ancamannya di sini. Ada kerentanan di situ ya, ada resiko ya. Nah, nanti materi mitigasi itulah bagaimana ancaman itu tadi kita bisa kurangi ya bahayanya itu ya dengan kita menyiapkan segala hal agar ini
korban ataupun kerugian yang lain itu bisa dikurangi ya. Nah, itulah nanti peran mitigasi bencana. Yang namanya ancaman itu kan pasti ada ya. Yang namanya bencana kita juga nggak tahu kapan terjadi ya. Apalagi tadi ada yang kita tahu kapannya, ada juga yang mungkin cuma tanda-tanda saja. Nah, cuman yang pasti yang namanya bencana itu pasti akan terjadi ya. Cuman nanti kita bagaimana upaya mengurangi resiko atau mengurangi apa tadi kerugian atau mengurangi korban ya agar tidak terlalu banyak. Nah, nanti ada kemarin tuh diceritakan di Jepang itu ya. Di Jepang itu mereka bisa mengurangi kerugian baik korban maupun harta itu karena memang mereka sudah punya program untuk mengurangi resiko itu tadi, mengurangi faktor kerugian yang ada. Bentar Bapak Ibu, manukan. Oke, Lun teruskan. Nah, ini yang Lun ceritakan dari yang di Jepang. Jadi ketika itu kan tahun 95 di Kobe, Jepang, itu pernah terjadi gempa yang luar biasa besar. Nah, ternyata setelah disurvei, jumlah korban itu bisa diminimalisir. Dan ternyata kenapa banyak yang selamat? Setelah disurvei, 34,9% itu kenapa mereka selamat? Karena memang menyelamatkan diri sendiri. Jadi mereka sendiri sudah siap dengan bencana itu. Ya, mereka sudah punya ilmu, punya keterampilan bagaimana bisa menyelamatkan diri dari sebuah bencana. Ya. Yang kedua adalah diselamatkan oleh keluarganya. Ya. Kemudian juga oleh tetangga. Ya. Di Aceh itu kan juga sering kita lihat cerita bagaimana korban itu juga diselamatkan oleh tetangganya. Ya. Kemudian diselamatkan oleh pejalan kaki, tim penyelamat dan lain-lain. Nah, di sini kata BNPB. Nah, kita lihat di sini dari hasil survei, tim penyelamat ini kecil ya perannya sebenarnya. Ya. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana si manusianya itu sendiri yang harus punya kesiapan tadi dalam hal menyelamatkan diri dari sebuah bencana. Nah, kalau kita tidak tahu bagaimana menyiapkan diri, nah otomatis nanti jumlah korban pun akan semakin banyak. Ya. Makanya kata beliau, kita kalau menunggu tim penyelamat agak lama ya, apalagi gempa misalkan berada di runtuhan ya bisa sampai 5-6 hari ya. Nah, tapi kalau punya keilmuannya tadi, maka bisa survive, bisa bertahan hidup ya. Karena tim penyelamat kan juga tidak terbatas ya secara personil dan lain sebagainya. Nah, ini juga disarankan kita harus juga melihat sekolah kita sendiri nih. Bagaimana posisi kemudian persiapan apa nih yang harus kita siapkan dalam hal nanti kesiapsiagaan bencana ya. Ini contoh aja ya Bapak Ibu. Kalau cepat saja. Nah, ini yang tadi Lun sampaikan SPAB. SPAB ya, Satuan Pendidikan Aman Bencana ya. Jadi Satuan Pendidikan Aman Bencana adalah yang menerapkan standar sarana dan prasarana serta budaya yang mampu melindungi warga satuan pendidikan dan juga lingkungan sekitarnya. Nah, ini siapa saja yang terlibat? Ya, hampir semua kementerian ya. Untuk bencana ada tidak hanya BNPB ya, ada BNPB, Kemendikbud, Kemenak, Kemendagri, nih PU ya, pekerjaan umum yang membangun sarana prasarana, kemudian keuangan, Pemda, NGO yang swasta ya, LSM, ya, pramuka dan lain-lainnya.
Nah, tadi SPAB singkatnya di sini. Kenapa setiap sekolah tuh nanti bisa harusnya ya, harus memang idealnya ya. Kalau di Tamban memang belum juga, nih masih coba-coba untuk merintis bagaimana nanti SPAB itu bisa diterapkan di sekolah. Nah, fungsinya di mana? Ya di sebelum terjadinya bencana itu sendiri ya. Nah, ada 3 pilar sebenarnya untuk SPAB. Yang pertama fasilitas pembelajaran yang aman bencana. Kemudian dicontohkan misalkan kalau untuk membuat kelas ya, misalkan ruang kelas itu. Nah, kalau mau bikin pintu, nah itu apa? Kalau kita membuka tuh harus membukanya keluar ya, jangan membukanya ke dalam ya. Kalau di Tamban kayaknya banyak yang ke dalam Pak ya. Pas Roso rumah ya. Kayaknya banyak ke dalam ya. Nah, itu secara ininya katanya kurang bagus ya. Karena biasanya kalau misalkan terjadi gempa, kalau orang panik kan pasti berhamburan kan lari. Nah, kalau lari dia ke pintu, nah kalau dia menarik ke dalam kan apa? Ya tadi karena orang panik kan nggak mikir nanti ya. Tapi kalau dia pintunya tuh keluar aninya, membukanya, nah itu lebih nyaman, lebih apa? Lebih bisa mereka untuk keluar dari ruangan itu tadi. Nah, itu salah satu aja ya. Di samping prasarana lain ya banyak. Kemudian juga yang kedua, pilar yang kedua, manajemen bencana di satuan pendidikan. Nah, ini bagaimana memanage ya. Termasuk di sini nanti ada simulasi segala macam tuh. Nah, bagaimana misalnya terjadi bencana ya. Misalkan di Tamban tuh ada banjir misalkan. Nah, apa yang harus dilakukan ya. Atau terjadi kebakaran lahan atau puting beliung misalkan ya. Ya, nauzubillah dan tidak sih. Nah, itu apa yang bisa disiapkan atau bagaimana sikap siswa nantinya ketika terjadi bencana. Ini di manajemen, ini pilar kedua. Yang ketiga adalah pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko. Ini juga termasuk di situ. Dan ini bisa dimasukkan dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Bisa misalkan ya beberapa mapel itu bisa masuk di situ. Bisa geografi, bisa seni, mungkin PKN juga masuk ya. Hampir semua mata pelajaran bisa dimasukkan dalam hal pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Ya. Termasuk sosiologi ya Pak Agus. Nah itu bisa tuh dimasukkan bagaimana mereka memanage ataupun mencegah dan mengurangi risiko bencana di situ. Ya. Nah di sini peran SPAB ya. Nanti setelah misalkan terjadi bencana, nah ini bagaimana sikapnya? Nah itu nanti ada ya termasuk dukungan psikososial. Nah ini guru BP mungkin lebih ini. Tapi guru BP kan yang namanya guru BP kan cuma 1-2 orang ya di sekolah itu. Nah makanya guru BP nanti akan bekerja sama dengan siswa ya, dengan siswa bisa bagaimana cara menangani ketika terjadi bencana maupun setelah bencana ya. Nah ini yang termasuk nih pasca bencana ya. Kan biasanya apalagi kalau gempa ya, kalau di Jawa itu katanya kalau sudah setelah ini terjadi gempa apalagi rusaknya besar, berat itu biasanya orang-orang korbannya itu ya stresnya tinggi ya. Jadi perlu recovery mental dia perlu penanganan psikolog ya. Nah ini tadi peran BP nanti dalam menangani dari sisi psikologi siswanya ataupun korbannya ya. Nanti dijelaskan oleh Pak Surasa bagaimana penanganannya. Nah ini tadi sama ya, nih untuk pelajaran ekstra muatan lokal. Nah ini bisa dimasukkan ya. Kemitraan dengan lembaga di luar bisa. Ya. Nah ini secara ininya pengertian biasanya adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana. Nah ini mengurangi resiko bencana. Yang namanya bencana tadi kan pasti ada ya. Cuman bagaimana kita berupaya untuk mengurangi resiko itu ya. Baik melalui pembangunan fisik maupun tadi penyadaran ya, dan juga peningkatan keterampilan atau kemampuan menghadapi ancaman bencana. Ini contoh aja mungkin ya, ini kayaknya di pesisir ya. Nah ini mengurangi
resiko tadi, yang mengenai resiko bencana. Ya. Atau misalkan kayak di Tamban itu kan sekarang berupaya tadi supaya air itu nggak masuk ke lingkungan sekolah. Nah, apa yang mesti dilakukan? Ya. Atau di Alalak pernah terjadi kebakaran lahan tuh ya, hampir kena sekolah ya. Nah, itu kan bisa dilakukan kayak apa mencegah kejadian tadi, misalkan bisa dikurangi lah resikonya seperti itu. Ini fasilitas mungkin bisa dibaca nanti. Nah, khusus yang COVID, memang ini ya, kemarin kami itu fokusnya lebih ke bencana alam itu, ya, kayak gempa, longsor, ya, lebih ke situ. Sedangkan untuk COVID, kayaknya kemarin itu tidak terlalu mendetail ya. Nah, jadi, secara umum aja, ya. Nah, ini misalkan ada fasilitas nanti ya, nanti kan kita mungkin persiapan tatap muka Januari, ya, kalau misalkan jadi, ya. Jadi perlu ada fasilitas ya seperti pendeteksi tubuh, tempat cuci tangan, ya. Kemudian ruang kesehatan. Nah, ini berarti ini ruang OKS nih dimaksimalkan. Kemudian ada hand sanitizer, ya. Kemudian juga di ruang kelas juga ditata mejanya seperti apa, ya. Tapi kalau kita mulai di kayak luar negeri kayak gini, kayaknya nggak mungkin, bukan nggak mungkin ya, agak susah ya. Perlu kaca segala macam nih. Nah, walau di sekolah lain bisa jadi bisa nih mengusahakan seperti ini. Nah, juga masker, ya, face shield, ya, kemudian sirkulasi udara. Nah, kami kemarin juga di hotel itu ketika kan biasanya kalau di aula itu kan ditutup ya ruangan itu supaya AC-nya bisa maksimal. Ya. Tapi kemarin tuh dilarang, harus dibuka pintu, ya, karena khawatir memang terjadi penyebaran COVID ya. Tapi kalau sirkulasi bagus kan, makanya itu. Nah, makanya juga kemarin kenapa di tempatnya di hotel di Sentul ya, Hotel Haris, karena memang katanya standar atau prosedur protokol kesehatannya lumayan bagus ya, Jadi mereka punya memang standar SOP-nya untuk bagaimana supaya mengurangi dampak dari COVID-19 ini. Nah, dan lain sebagainya, ini mungkin bisa nanti diterapkan di masing-masing sekolah. Ini sarananya. Evakuasi kalau ini kan biasanya untuk gempa ya. Jadi kan biasanya ada titik kumpul di lapangan atau di mana. Ini lebih ke gempa kemarin banyak ya. Nah, makanya ini disiapkan, ini kan kalau misalnya terjadi bencana, ini ada siap kayak tas siaga bencana ya. Ini pengaturan kelas, ada fasilitas CTPS. Nah, kalau nggak salah malam tadi ada juga ya surat dari dinas, ada ketentuan nanti kalau misalkan Januari mau tatap muka, jadi setiap kelas wajib punya fasilitas CTPS. Kalau ulun sekilas membaca di surat itu. Jadi harus ada cuci tangan pakai sabun, ya. Jadi setiap kelas harus ada fasilitas itu, ya. Bukan hanya di luar, tapi juga tiap kelas, ya. Sekilas ulun baca kayak itu Bang, surat edaran. Nah, mungkin sementara ini dulu. Ini selebihnya bisa Bapak Ibu baca nanti, pelajari di masing-masing bagaimana ini penanganan bencana. Memang ini lebih banyak ke bencana ini ya. Oh ya, nih ada juga, ini penting juga nih. Sekarang tuh BNPB dan kementerian lain terkait ya, ada aplikasi di HP itu, ada Inaris namanya. Bapak Ibu bisa cari di Play Store, cari aja Inaris personal. Ya. Nah, itu apa ininya? Fungsinya. Nah ini. Kalau pian lihat nanti kalau pian install aplikasi Inaris personal, itu kita tahu misalkan di wilayah kita rawan bencana apa, itu ketahuan.
misalkan kita di Tamban misalkan ya, itu langsung connect dengan GPS, di mana kita sekarang tuh berada itu kan ya, nah, itu langsung ketahuan. Misalkan di Tamban tuh potensi banjir misalkan tuh tinggi ya, atau penyebaran COVID-nya sedang misalkan, nah itu ada, itu bisa diinstal di HP masing-masing ya, Inaris Personal, Inaris Personal ya, bisa Bapak Ibu ini kan install nanti. Jadi misalnya di Alalak misalkan juga ya, nanti kayak Google Map dia. Ya. Cuman setelah kita klik nanti akan muncul ini potensi bencananya apa saja ya. Termasuk sekolah, misalnya kita ketik sekolah SMA atau Alalak misalkan, itu rasanya muncul dan akan diberitahu apa saja potensi bencananya. Ya. Itu bisa. Nah mungkin sampai sini dulu, mungkin agak terlalu panjang nantinya. Ulun beri kesempatan berikutnya Pak Suroso ya, karena mungkin terlalu panjang nanti. Silakan Pak Suroso kalau mau melanjutkan. Mana Pak Surosonya ini? Ya, Pak Rudi, bagus kan? Ya. Benar rame banyak sama makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rudi yang sudah sekian banyak menyampaikan mitigasi bencana Indonesia yang alhamdulillah tadi sudah begitu banyak. Ini ulun langsung Pak pian buka peran bimbingan dan konseling dalam upaya mitigasi bencana di situasi pendidikan. Yang sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama-tama ulun hormati Bapak Ibu yang ikut dalam kegiatan workshop hari ini, mitigasi bencana Satuan Pendidikan seluruh Indonesia yang ulun hormati. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berkat rahmat limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala acara kita bisa berjalan dengan baik hari ini dan bisa bermanfaat untuk kita semua dan untuk Satuan Pendidikan Bapak dan Ibu sekalian bisa menerapkan dalam kegiatan keseharian dalam pelaksanaan pemberian pendidikan yang berkaitan dengan mitigasi bencana. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Rasulullah SAW beserta keluarga beliau, kerabat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita selalu diberi syafaat oleh Rasulullah SAW sehingga kita bisa menjadi umat Rasulullah SAW dan kita bisa diselamatkan di akhirat nanti dari masukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini yang saya sampaikan peran bimbingan dan konseling dalam upaya mitigasi bencana di Satuan Pendidikan oleh Ana Susanti. Saya meneruskan dari apa yang beliau sampaikan. Mungkin kalau ada kekurangan atau mungkin tidak pas, ulun mohon maaf sebelumnya. Langsung Pak Rudi nomor 2. Workshop Gerakan Cerdas Mitigasi Bencana. Semoga kita selalu sehat, terbebas semua dari COVID. Pas kebetulan untuk tahun ini kita mengalami bencana, yaitu bencana masalah kesehatan, sehingga banyak hal yang menjadi kendala untuk aktivitas kita dan aktivitas peserta didik kita. Sehingga akhirnya kegiatan pembelajaran sifatnya daring, yang mungkin ada hal-hal yang negatif dan juga ada hal yang positif. Negatifnya tidak sepenuhnya pembelajaran bisa dilaksanakan secara normal. Lanjut Pak Rudi. Ini
Lanjut aja Pak Rudi. Ya. Nah ini sistem pendidikan terbaru berpotensi melibatkan guru BK dalam posisi penting. Ya lanjut. Ya. Bimbingan konseling di satuan pendidikan, upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram. Itu dilaksanakan oleh guru bimbingan konseling atau konselor sekolah untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupan. Nah, ini sangat penting sekali, apalagi situasi sekarang ini. Lanjut, sambil dibaca aja, karena banyak. Nah, sekarang fungsi. Nah, fungsi layanan BK yaitu pemahaman. Yang kedua, preventif atau pencegahan. Kemudian 3, pengembangan. Kemudian 4, kuratif, penyaluran, adaptasi, penyesuaian, perbaikan, fasilitas, dan pemeliharaan. Jadi hampir semuanya kita terlibat, Bapak Ibu yang memegang guru bimbingan konseling. Jadi memahamkan kepada peserta didik, apalagi situasi yang sekarang ini banyak terjadi bencana yang sudah dijelaskan oleh Bapak Rudi tadi. Jadi pemahaman itu sangat penting sekali, memang harus betul-betul paham, sehingga pengurangan resiko daripada bencana, terutama penyelamatkan diri, itu akan lebih rendah seperti apa yang terjadi pada negara Jepang tadi. Nah, preventif itu pencegahan. Nah, kemudian kuratif, pengetasan, penyaluran. Nah, mungkin bisa ya, mungkin Bapak Ibu sudah bisa memprediksi apa-apa yang ada 10 fungsi ini. Nah, lanjut Pak Rudi. Nah, fungsi ya langsung ini sudah ya, nih langsung ya. Kegiatan layanan bimbingan konseling di sekolah, pemetaan komponen program, cara pemberian layanan, dan kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Ini alurnya ya, alurnya langsung. Media itu layanan dasar, langsung kita berhadapan dengan peserta didik dan menggunakan media itu yang sifatnya termasuk layanan dasar. Kemudian alur berikutnya langsung juga dengan apa kegiatan yang kita lakukan dengan peserta didik. Kemudian ada media juga, itu layanan peminatan dan perencanaan individual. Jadi sifatnya karena kita itu sebagai guru bimbingan konseling mendampingi siswa, sehingga akan sifatnya itu adalah individu, sehingga dia bisa memahami, bisa melaksanakan apa-apa yang mungkin akan terjadi, terutama dalam kegiatan yang berkaitan dengan bencana. Kemudian langsung, alur berikutnya langsung media, layanan responsif. Nah, ini selanjutnya dukungan sistem, itu administrasi. Ini kita harus mempunyai berbagai macam administrasi yang kita miliki di dalam bimbingan konseling, sehingga kita bisa memudahkan untuk melengkapi daripada apa-apa yang kegiatan yang kita lakukan. Kemudian kegiatan tambahan dan pengembangan profesi. Lanjut Pak Rudi. Ya. Bimbingan dan konseling itu ada 3, ya, yang judulnya itu sahabat siswa. Itu ada 3. Yang pertama, supporting system, layanan BK sebagai bagian integral dari sistem pendidikan. Integral ini berarti tidak bisa dipisahkan ini, ya, dari pendidikan yang ada sekarang ini. Yang kedua, guru profesional dan profesional non akademik. Jadi kalau teman-teman rekan-rekan kita itu profesional dalam akademik, kita itu sifatnya mendukung dalam non akademik, ya, mendukung semua kebijakan dalam pelaksanaan kurikulum di Indonesia, memberikan layanan bimbingan konseling yang nyaman, termasuk kebijakan mitigasi bencana. Nah, ini sangat penting sekali. Kemudian kolaboratif, maksudnya kolaborasi ini ya, untuk mendapat bersinergi dan berkolaboratif bersama guru untuk membantu proses pembelajaran. Ya, apalagi
yang berkaitan dengan mitigasi ini, maka kita harus memang betul-betul bekerja sama dengan rekan-rekan kita, dengan teman-teman kita yang sejawat, sehingga kerjasama itu akan menghasilkan terutama penanganan atau tindakan preventif sebelum terjadi bencana, bahkan setelah terjadi bencana. Lanjut, Pak Rudi. Ya. Kenapa guru BK? Ya, idealnya guru BK sangat penting dalam mengedukasi. Nah, ini mengedukasi ya. Tapi kelihatan. Nah, ini ya. Jadi sangat penting ini, itu pemanfaatan layanan BK untuk mitigasi bencana. Nah, ini sangat penting sekali. Yang mungkin tadi sudah, yang namanya bencana itu termasuk bencana penyakit COVID itu termasuk salah satunya. Lanjut, Pak Rudi. Ini data lanjut. Ya. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu ranah keilmuan yang dapat dimanfaatkan dalam 3 setting pas penanggulangan bencana sebagai bagian dari fungsi BK, yaitu fungsi preventif maupun fungsi kuratif. Jadi preventif itu suatu tindakan sebelum terjadinya bencana, itu harus kita persiapkan. Oleh karena itu kita di ekstrakurikuler itulah yang sangat penting sekali, bisa merekrut peserta didik yang ikut di ekstrakurikuler, misalnya di pramuka, PMR, dan lain sebagainya. Ini berarti kita sudah menyiapkan bagaimana nanti kalau ada terjadi bencana, kita siapkan. Bahkan kuratif, ini adalah suatu tindakan setelah terjadi bencana untuk meminimalisir supaya apa-apa yang nanti terjadi itu tidak begitu banyak atau mungkin tidak ada sama sekali untuk korbannya. Nah, ini kalau sudah kita preventif sudah siap, otomatis nanti kuratif itu akan siap, ya, bisa melakukan kegiatan atau menjaga pribadinya masing-masing karena sudah ada pengetahuan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu beserta anak peserta didik yang di dalam kegiatan ekstrakurikuler tadi. Selanjutnya, peranan layanan bimbingan konseling dalam upaya mitigasi bencana. Peran layanan bimbingan konseling dalam mitigasi bencana dalam penanggulangan bencana yang sangat spesifik akan diarahkan pada 3 fase penanggulangan bencana, yaitu pra bencana berarti sebelum terjadinya bencana, pasca bencana, tanggap bencana dulu, ini terjadinya bencana darurat, ya, apa yang harus kita lakukan, kemudian pasca bencana setelah terjadinya bencana. Lanjut. Lanjut, Pak Rudi. Lanjut, Pak Rudi. 3 fase penanggulangan bencana. Pra bencana meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi, atau peringatan dini. Nah, ini di ekstrakurikuler tadi bisa kita berlatih atau bisa melatih kepada peserta didik yang ikut dalam kegiatan ekstra itu. Kemudian mereka akan menjadi teman sebaya, memberikan kepada teman-temannya yang dalam satu kelas itu, kalau terjadi bencana, itu bagaimana, maka terlebih dahulu kita persiapkan dulu. Kemudian tanggap darurat, ini berarti merupakan usaha untuk meringankan penderitaan sementara, memberikan bantuan darurat, pencarian dan pengamanan. Nah ini, jadi kadang-kadang kalau terjadi cedera, patah tulang, ini kan kita harus bisa memberikan bantuan tindakan tindakan awal sebelum tim kesehatan datang atau mungkin kita masukkan atau kita rujuk ke puskesmas terdekat. Ya. Ini sudah bisa tahu dari PMR dan lain sebagainya. Kemudian pasca bencana meliputi kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Nah ini berkaitan dengan psikologis. Ya. Ini terjadi trauma dan lain sebagainya, itu nanti ada materinya untuk pasca bencana ini. Lanjut, Pak Rudi. Lanjut.
Nah, ini. Fungsi layanan BK yang dapat dimanfaatkan. Fungsi preventif sebelum terjadinya bencana, fase pra bencana untuk minimalisir dampak bencana yang besar. Fungsi kuratif. Nah, kuratif fase tanggap darurat maupun fase pasca bencana. Ini ada dua ya. Preventif yaitu tadi ini menyiapkan segala sesuatunya sebelum bencana. Biasanya kalau di tempat kita ini bencana yang muncul itu yang sering itu di akhir tahun seperti ini ya. Mungkin pasang naik dan ditambah dengan puting beliung dan lain sebagainya. Kemudian fungsi kuratif juga. Ini biasanya kalau terjadi bencana, salah satu atau beberapa orang peserta didik itu ada yang merasa trauma, mungkin menimpa pada dirinya. Nah, ini harus kita memberikan sesuatu hal yang bisa mengurangi rasa trauma tadi. Bahkan sampai menghilangkan rasa trauma. Itu nanti ada di berikutnya ya, ada di materi berikutnya. Selanjutnya Pak Rudi, fungsi kuratif dapat dimanfaatkan ya, fase tanggap darurat meliputi bantuan untuk meringankan penderitaan yang dialami korban bencana seperti panik, histeris, shock dan lain-lain. Ini yang saya katakan tadi ya, di fase tanggap darurat ini. Kemudian pasca bencana, layanan BK dapat dimanfaatkan untuk membantu masalah psikologis yang dapat dialami oleh korban bencana. Lanjut. Nah, peran layanan BK pra bencana. Pak Rudi ya, ini. Nah ini tanda bersatu ya, tanda sifatnya bersatu untuk menghindari mulai daripada preventif dan kuratif dalam kegiatan bencana. Ini peran layanan bimbingan konseling pra bencana. Peran layanan dapat berupa pemberian informasi, dapat diberikan melalui pembuatan media untuk mengembangkan budaya sadar akan bencana sehingga warga sekolah lebih sadar akan ancaman bencana yang dapat terjadi dan diharapkan dapat mengontrol perilaku maupun memperbaiki lingkungan untuk meminimalisir timbulnya bencana. Nah ini. Jadi ada misalnya terjadi bencana, warga sudah siap karena tindakan preventif tadi yang sudah menyiapkan sendiri, maka mereka masing-masingnya sudah tahu bagaimana misalnya kalau terjadi bencana dalam kelas ya, dalam kelas itu maka mereka akan bisa menempatkan diri, bisa menyelamatkan diri dari bencana yang dihadapi tadi. Lanjut Pak Ruby. Inspirasi guru BK. Selama pandemi COVID-19, guru BK berfokus untuk terus melayani siswa lewat daring dengan memanfaatkan media yang ada. Jadi tidak memaksakan diri, kalau kita misalnya daringnya sifatnya WA, dipersilahkan. Ya, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa-apa yang ada di sekitar lingkungan kita, bahkan alatnya juga tidak begitu mewah, yang penting bisa dilaksanakan untuk melayani siswa lewat daring tadi. Ya. Itu yang sangat penting juga. Jadi guru BK tidak terlepas daripada kegiatan proses belajar mengajar di setiap harinya, memberikan salam misalnya lewat WA, ya. Memberikan motivasi sehingga peserta didik itu bisa memberikan semangat, karena kita guru BK itu mendampingi peserta didik ya, sehingga mereka bisa terbantu, bisa termotivasi untuk kegiatan pembelajaran daring. Itu pun kadang-kadang masih peserta didik itu masih tidak aktif, masih terkendala, bahkan mungkin ada yang memang sengaja tidak mengikuti kegiatan itu. Cuma kita tidak usah terlalu pesimis, karena ya memangnya seperti itu kalau daring ya. Kemudian kita bisa
dan akan selalu bisa. Mari lawan COVID. Cari tahu apa yang bisa kamu lakukan di BK, Corner SMA Harapan. Ini contohnya. Ya. Mari lawan COVID. Nah, jadi itu tadi. Terus Pak Rudi, nih. Nah, ingat, tetap tenang saat terjadi bencana. Ya. Karena bencana datang kapan saja. Nah, tetap tenang, karena sudah mendapatkan pengetahuan awal. Ya. Kemudian contoh layanan BK, fungsi preventif atau pencegahan, terbangunnya budaya sadar akan bencana. Layanan informasi misalnya, tujuan memberikan informasi penanggulangan bencana melalui media. Nah, ya, bisa media. Kemudian aktivitas kegiatan, layanan klasikal dan bimbingan kelompok untuk mempelajari keterampilan penanggulangan bencana. Alur berikutnya, per konselor, melatih sukarelawan dari siswa untuk membantu rela rekan sebayanya. Ini konselor sebaya namanya, ya. Karena biasanya kalau sama teman ini dia akan lebih terbuka dibandingkan dengan guru BK. Tapi tetap guru BK tetap mendampingi kegiatan apa yang dilakukan oleh konselor sebaya tadi. Arahnya ke situ. Lanjut. Nah, peran guru BK dalam upaya mitigasi bencana. Ya. Nih, peran guru BK pasca bencana sangat penting untuk dapat mengembalikan siswa dalam kondisi belajar yang nyaman setelah terjadinya bencana. Nah, ini ya, nih peduli bencana. Lanjut, ya. Ini ya, pelatihan guru BK. Nah ini terus, ini contoh ya semangatnya dalam kegiatan workshop. Ya, Bapak Ibu gurunya semangat, mudah-mudahan kita semua. Nah ini ya contoh ya, kegiatan pelatihan. Ya, ini nah, pelatihan ya konsep. Nah, terus. Nah ini. Nah, ini pasca bencana ini. Palu Bangkit. Ya. Contoh, salah satu contoh. Nah, guru BK new normal untuk pelayanan BK yang lebih baik. Nah, ini sesi berdiskusi. Ya, mungkin terima kasih. Ya, kita tanya jawab dulu ya Pak Suroso, karena kita Ya, sedikit bisa. aja dulu untuk materinya. Baik, terima kasih Pak Suroso telah menyampaikan untuk sesi dari guru BP atau BK. Setelah ini silahkan mungkin dari undangan dari Bapak Ibu sekalian. Ini Pak Kamrani ada ya dari Anjir Muara, alhamdulillah. Berarti lengkap sudah 5 sekolah yang diundang hadir semua, alhamdulillah. Silahkan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang ingin kita diskusikan dari sedikit ya, mungkin dari sedikit apa yang kami bisa sampaikan. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa disampaikan, cuman karena mungkin kita kendala di waktu, kita coba kita persingkat materi tadi ya. Misalkan tadi peran bagaimana PMR dan Pramuka tuh ya. Nah, alhamdulillah kemarin juga dikirimi buku saku untuk PMR maupun Pramuka. Nah, itu bisa kita pelajari sama-sama untuk bagaimana menyiapkan ekstra, khususnya PMR dan Pramuka, bisa berperan lebih banyak, lebih tepat lagi, terutama dalam hal penanganan bencana. Mungkin. Baik, Pak Agus mungkin ada yang ingin disampaikan atau mau ditambahkan, silakan Pak Agus. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami dari SMA 1 Lalak dapat undangan untuk mengikuti kegiatan mitigasi bencana di sekolah ya yang dipanitai oleh SMA 1 Tamban.
Kemudian yang ingin saya sampaikan di sini adalah terkait dengan mitigasi. Pada intinya adalah bagaimana kita mengurangi meminimalisir risiko atau mengurangi kerugian akibat bencana. Beberapa waktu yang lalu saya pernah ikut juga seperti ini di SMA 1 Mendestana, karena di sana ada kegiatan SMA rujukan. Dan mereka di sana melibatkan BNPB ya kabupaten terkait dengan masalah-masalah yang ada di Barito Kuala. Kemudian kami rumuskan bersama bahwa masalah yang atau bencana-bencana yang ada di Barito Kuala itu bisa dilakukan dua. Yang pertama adalah bencana banjir, yang kedua bencana kebakaran lahan. Iya. Dan rata-rata itu yang akan dihadapi dan itu yang dihadapi oleh wilayah kita Barito Kuala. Kalau gempa bumi mungkin hampir mustahil kita ya, mungkin mudah-mudahan nggak ada gitu ya. Gunung meletus juga nggak ada, tsunami juga mudah-mudahan nggak ada. Tapi kita fokus ke sana. Nah, jadi yang rata-rata yang kita hadapi ada banjir sama apa tadi? Kebakaran lahan. Ya. Kami menyoroti ke kebakaran lahan. Nah, ketika disampaikan materi sama yang disampaikan Bapak tadi juga mengarah kepada bagaimana kita berusaha untuk meminimalisir supaya risiko bencananya tidak terjadi. Nah, oleh karena itu saya menyarankan kepada mereka kemarin agar ketika ada BNPB ya agar bisa turun ke sekolah-sekolah. Nah, jadi BNPB khususnya kabupaten, bagaimana melatih anak-anak kita, PMR kita, atau pramuka kita untuk lebih punya keterampilan, punya skill, keterampilan, sehingga mereka ketika ada bencana seperti itu, mereka responsif, ya, respon atau reaktif, ya, sekarang ada istilah kalimat reaktif, mereka reaktif, bagaimana ketika bencana ada di hadapan mata, responsifnya timbul. Nah, sehingga mereka kepedulian terhadap sekolahnya, mencintai terhadap sekolahnya, bagaimana caranya menghadapi risiko bencana itu tadi. Nah, kami mengharapkan agar ada pelatihan-pelatihan. Pelatihan bagaimana PMR ini dan pramuka ini bisa dilatih, ya, oleh BNPB kabupaten agar supaya ketika bencana itu mereka tanggap, mereka bisa. Nah, kemudian juga sekolah juga harus bisa menyediakan yang lain. Contoh misalnya sarananya, ya, atau alat-alatnya. Kemudian alat-alat yang mungkin apa istilahnya yang warna merah itu apa namanya tuh? Pemadam tuh, Pak. Iya, pemadam tuh apa istilahnya itu namanya? Extinguisher. Itu juga harus apa? Extinguisher itu, Pak. Iya, itu ya. Ya, itu jadi katanya setiap sekolah harus memiliki itu, wajib memiliki itu, dan diakreditasi juga ada. Diakreditasi sekolah harus memiliki itu. Jadi minimal yang ya paling kada berapa kilo gitu ya. Jadi karena sekolah kita terkait dengan itu tadi. Nah, kemudian juga di sini diharapkan agar yang harus kita tumbuhkan kepada siswa itu adalah semacam empati, kepedulian dan empati. Bagaimana mereka ketika bencana itu akan timbul, mereka sudah siap. Nah, itu juga harus penting kita tanamkan kepada siswa. Ya, kemudian juga yang lain agar kerjasama dengan pihak-pihak lain, pemadam kebakaran dan sebagainya juga harus kita bentuk kerjasamanya supaya cepat tanggap dan sebagainya. Sehingga risiko yang pernah kami alami itu, kami pernah mengalami di bulan puasa, siang hari bolong, ya, ketika mau pulang api itu makin dekat. Akhirnya dengan seadanya, peralatan seadanya, dengan orang-orang yang seadanya, ya alhamdulillah lah menyelamatkan minimal pada waktu itu parkir yang kami yang sudah mendekat sama sekali, yang dekat dengan api gitu ya. Sehingga kalau kita tidak respon tadi ya, tidak memiliki rasa kepedulian tadi dan sebagainya, itu akan ya hilang, habislah sekolahan kita. Dan itu risiko tahunan di SMA Al-Alaq ini. Alhamdulillah tahun ini minimal ya, alhamdulillah tahun ini bencana kebakaran lahan
Hampir tidak ada Pak ya. Okay. Sebelumnya tuh kayak Jijangkit. Saya lihat di Tabukan tuh Pak ya. Tabukan itu pernah mengalami. Iya. Kemudian pernah juga SMP tempat kami ini juga pernah satu kelas. Nah, sekali lagi kalau ada semacam kita kerjasama dengan BNPB untuk bisa melatih anak-anak kita ini, kemudian mereka punya skill, keahlian, keterampilan tadi. Minimal ya Pak, ada yang disampaikan Pak Soroso tadi, ada relawan. Ya. Relawan yang siap tanggap ketika ada bencana yang mungkin akan dihadapi oleh sekolah. Kemudian mereka dilatih. Nah itu yang mungkin harus kita anukan. Masih Pak, masih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Pak Gus. Nah ternyata SMA Al-Alaq mungkin kayaknya lebih duluan dapat materi ini Pak ya. Kami kayaknya baru aja dapat. Baik, terima kasih Pak Agus. Sangat bermanfaat sekali informasinya. Betul ya, memang kita harus kolaborasi lah istilahnya dengan lembaga lain, pihak-pihak terkait agar memang penanganannya itu lebih baik dan lebih responsif itu tadi. Mungkin Bapak Ibu yang lain dari sekolah lain boleh ngasih tanggapan. Pak Arbain mungkin dari Tabunganan, ini kan pinggir laut nih, gimana bencananya Pak Arbain di sana nih? Silakan, boleh Pak Arbain. Dibuka dulu mic-nya Pak Arbain. Masih termute. Mic-nya dibuka dulu. Bisa? Atau Bapak Ibu yang lain dari enggak, silakan Pak Arbain. Sudah bisa, Pak? Enggak, silakan. Sudah, bisa. Ya. Ya, terima kasih dulu atas waktu yang diberikan. Dan terima kasih pula atas undangannya pada hari ini. Kalau di Tabunganan ini rata-rata mungkin untuk bencananya itu naiknya air pasang ketika malam hari. Jadi naik pasang itu kan tidak terduga. Jika di laut anginnya kencang, kemudian angin laut mengantar ke daratan, kemudian diiringi naik pasang. Sehingga mungkin bencana itu terjadi tiba-tiba pada malam hari. Mungkin ketika jam 1, jam 2 malam gitu. Nah, kebanyakan karena pesisir pantai, jadi rumahnya rendah, kemudian air pasang naik sekitar 1 mata kaki atau 2 kilan lah. Nah, jadi kemungkinan untuk siswa-siswa yang di sini banyak juga yang mengalami seperti itu. Itu yang pertama ya. Tetapi mungkin itu tidak berselang berapa waktu, mungkin ya sekitar 2 jam atau 3 jam. Nah, habis itu kan surut. Yang lebih cenderung itu kebakaran rumah yang dialami siswa itu. Jadi ketika kebakaran itu kemarin 1 buah rumah kebakaran rumah siswa. Jadi saya tanamkan kan untuk kesadaran siswa, terutama bidang ekstrakurikuler pramuka untuk menggalang dana. Jadi kalau ada kebakaran cepat tanggap itu untuk sekolah pramuka untuk mencari dana. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya sekira teman-teman siswa yang lain itu artinya supaya tidak disuruh mencari sendiri dananya gitu. Walaupun bukan anak pramuka. Nah gitu Prodi. Mungkin ditambah ada apa begitu, ada OSIS atau apa gitu. Terima kasih dulu atas kesempatan yang diberikan. Oke. Nah, terima kasih Pak Arbain. Ya, memang masing-masing sekolah beda-beda mungkin ya permasalahan yang dihadapi. Makanya kemarin intinya dari workshop kemarin memang perlu memaksimalkan kemarin tuh ya peran siswa dalam hal penanganan bencana ini. Karena kan kalau hanya mengandalkan guru, apalagi cuma guru BP saja, nah itu pasti kewalahan ya. Makanya intinya di sini kemarin adalah bagaimana ini peer counseling, peer counselornya itu ya, konselor sebaya ya. Jadi guru BP ataupun pembina OSIS atau wakasa kesiswaan itu membina beberapa siswa
materi tentang bagaimana nanti penanganan maupun persiapan menghadapi bencana itu. Nah, sebenarnya itu sih intinya. Dan kalau arahan dari Kemendikbud ada Pak buku sakunya. Karena pian copy aja ada di situ semua filenya, baik untuk PMR maupun pramuka. Ya, karena itu langsung dari pusat. Ya, kemarin pematerinya juga dari Kuarnas sama PMI pusat, dan mereka sudah menyerahkan buku saku itu. Nah, tinggal mungkin kita aja mempelajari dan menerapkannya di sekolah. Ya, makanya memang peran penting di sini ya Wakasek Kesiswaan dan guru BP ini sangat-sangat diperlukan. Ya. Terima kasih dulu Pak Arbain untuk tanggapannya. Mungkin sekolah lain dari mana ya? Dari Fajul ada? Fajul Makassari? Atau Pak Kamrani dari Anjir Muara? Boleh kasih tanggapan? Kita bisa saling share aja Pak di sini. Oke, Pak Ajul boleh. Silakan kalau ada yang disampaikan. Oke. Terima kasih Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang nih rekan-rekan guru nih. Ya. Mungkin ada pertanyaan sedikit Pak Rudi lah. Oh, enggak. Kalau tidak salah tadi kan bencana, kita bisa mengatakan bencana. Bencana itu kalau apa namanya dirasakan ada apa namanya kerugian di sana. Ya. Nah, itu artinya yang namanya bencana itu kan kita tidak bisa memprediksi, artinya datangnya secara tiba-tiba. Betul. Cuma kalau misalnya di daerah kita nih khususnya Betola ya, kita kadang-kadang kan bisa memprediksi kalau antara bulan Desember atau sebelumnya sampai Januari itu ada air pasang. Nah, apakah itu termasuk bencana juga Pak Rudi? Oh, ya. Kan bencana itu kan kita kadang-kadang kan tidak tahu, artinya serta-merta langsung saja mungkin puting beliung misalnya. Iya. Tapi kalau misalnya air pasang ini kan kita bisa memprediksi. Kalau air pasang ini ya kalau istilahnya banjir mungkin. Cuma kadang-kadang kita tahu bulan Desember sampai Januari itu air pasang. Apalagi kalau sekolah-sekolah di pinggiran kayak Tamban, Karsari, Tabungan itu jelas pasang. Nah, itu akhirnya dapat juga kerugian. Nah, artinya kerugian mungkin lapangan becek atau bahkan mungkin merembet kepada yang lain. Apakah itu bisa disebut bencana juga? Kalau bencana itu kan artinya yang mungkin salah pemikiran saya, mungkin bencana itu adalah ketika datangnya secara tiba-tiba kah, kayak puting beliung atau gempa bumi, kebakaran. Nah, itu yang lu maksud tadi itu apakah masuk bencana juga? Karena kan kita tahu bulan Januari pasti air pasang. Itu yang pertama dulu. Kemudian yang kedua untuk konseling guru konseling teman sebaya tadi ya. Konseling sebaya, ya. Nah, konseling teman sebaya. Nah, itu mungkin kita tidak mungkin ya artinya meminta seluruh siswa mungkin untuk bisa menjadi konselor. Tapi tentu kita memiliki mungkin tahu orang-orangnya apakah yang kita pilih itu orang-orang tertentu misalnya OSIS misalnya, atau terserah kita sebagai konseling misalnya kita anggap orang ini mumpuni atau misalnya mampu dia merangkul teman-temannya. Nah, itu pertanyaan kedua itu apakah terfokus kepada OSIS atau organisasi kayak pramuka atau seluruh siswa. Betul. Itu aja dulu Pak Rudi. Terima kasih dulu. Iya. Terima kasih Pak Jol. Tadi ada di slide Ulun tadi juga, tapi Ulun lewati. Ini Ulun share dulu lah. Nah, ini kelihatan malah. Nah, ini. Tadi Jarpian ada yang memang tiba-tiba, ada yang memang kita prediksi. Nah, di sini ada dari BNPB dijelaskan bencana itu berdasarkan waktu dan penyebabnya. Nah, berdasarkan waktu, ini ada terjadi secara tiba-tiba. Nah, yang tadi Jarpian gempa, tsunami, ya, ini angin topan, longsor, itu kan memang kita tidak bisa prediksi. Nah, tapi ada yang memang dia terjadi secara perlahan. Dan itu dia ada tanda-tandanya, ya. Tanda-tanda bahwa akan terjadi bencana. Dan itu kita bisa melakukan pencegahan di situ. Nah, ini contohnya seperti banjir. Nah, itu tadi, Pak. Jadi, yang tadi Jarpian kita bisa prediksi, sebenarnya itu kan memang terkategori dia bencana, ya. Tapi itu bisa kita prediksi. Nah, makanya di situ memang peran dari
SPAB tadi, Satuan Pendidikan Aman Bencana, menyiapkan bagaimana bisa mengurangi kerugian atau mengurangi resiko yang bisa terjadi di sekolah tersebut ya. Jadi betul aja Pak, ya, termasuk bencana aja yang itu tadi, yang misalkan pasang tuh ya, memang kita bisa prediksi ini antara bulan ini sampai bulan ini apa ya. Dan di sekolah bisa misalkan dibangun apa gitu kan untuk bisa mengurangi masuknya air misalkan ke dalam lapangan gitu ya. Kayak di Mekarsari itu kan memang dikelilingi wilayah yang memang berair ya. Nah, itu kayaknya bisa aja diantisipasi supaya tidak terlalu banyak air yang masuk ya. Itu yang pertama mungkin ya Pak Jul. Jadi intinya memang itu semua termasuk bencana. Nah, kalau penyebabnya tadi ini ada gejala alam, bisa karena alam itu sendiri yang menyebabkan, ada juga karena manusia ya. Contohnya kayak erosi. Erosi itu kan berarti memang ada terjadi penebangan misalkan ya, pohon-pohon bakau itu kan ya, nanti bisa terjadi erosi, atau di gunung itu banyak penebangan hutan. Nah, itu kan karena faktor manusia. Nah, seperti itu yang pertama Pak Jul. Terus yang kedua, yang konselor sebaya tadi, nah ada sebenarnya materinya tentang teknik penanganan trauma gitu ya. Belum bisa share. Nah, siswa yang bisa kita ambil sebagai konselor sebaya itu sebenarnya tidak ada sih harus misalkan dia aktif di organisasi, harus aktif di OSIS atau PMR atau Pramuka. Cuman memang idealnya adalah mereka tergabung di situ. Karena apa? Karena kan nanti PMR sama Pramuka ataupun OSIS dia punya program ya, dia punya rencana kerja bagaimana nih materi-materi yang ini mitigasi bencana itu disampaikan kepada anggota organisasinya ya. Nah, kalau di luar itu kan akhirnya agak susah sih ya, agak kurang intensif ya pemberian materinya. Jadi memang idealnya itu masuk ke dalam sebuah organisasi kesiswaan yang dia bisa mendapatkan materi yang lebih dalam tentang bagaimana penanganan baik sebelum maupun setelah bencana ya. Nah, untuk pendampingan atau melatih siswa untuk bagaimana dia bisa mengungkapkan permasalahannya ya, karena tadi kata Pak Suroso kan memang siswa itu dia lebih dekat dengan temannya ya, untuk bisa lebih terbuka kepada temannya, dan ini bisa digali informasi yang lebih akurat, lebih bagus lagi dibandingkan kalau kita sendiri yang melakukan pendalaman terhadap siswa tersebut ya. Dan ini memang ada syarat-syaratnya itu tadi ya. Yang paling utama adalah ya tadi, karena ini ya, siswa itu kan kadang-kadang nggak bisa dia ini menyimpan rahasia misalkan ya. Nah, kita cari memang siswa itu yang dia itu berpotensi memang bisa menjaga kerahasiaan gitu kan ya, bisa memberikan masukan-masukan kepada teman-temannya ya. Nah, itu ya mungkin Pak Jul. Jadi secara ideal memang baiknya tergabung dalam organisasi. Tapi kalau memang tidak, ya bisa saja kita secara intensif memberikan bimbingan nih kepada calon konselor sebaya tadi menjadi konselor sebaya bagi temannya pribadi, teman mereka sendiri gitu. Nah, kasus yang lain kemarin juga ada pemateri dari BKKBN, terutama kan permasalahan tentang kesehatan remaja ya. Nah, menurut survei mereka BKKBN, remaja itu lebih cenderung mereka itu terbuka kepada teman mereka sendiri. Nah, itulah alasan kenapa perlu adanya teman sebaya tadi, konselor sebaya ya, konselor sebaya melihat dari survei itu tadi, karena mereka lebih terbuka kepada temannya sendiri gitu ya. Nah, dari konselor sebaya tadi, guru BP atau guru yang lain bisa meminta ya informasi ini apa permasalahan dari siswa tersebut ya. Nah, itu. Mungkin Pak Suroso ada tambahan kah untuk pertanyaan Pak Jul tadi mengenai konselor sebaya tadi? Silakan Pak Suroso. Ya, terima kasih Pak Rudi. Jadi mungkin tambahan atau sedikit hal yang perlu saya informasikan.
Jadi untuk perikutan daripada konselor sebaya itu memang tidak mutlak dari kegiatan ekstrakurikuler, tapi nanti sistemnya harus ada seleksi. Mana yang terbaik, mana yang bagus itu bisa kita jadikan. Dan nanti kalau misalnya ada di luar daripada organisasi tersebut, kita masukkan ke situ. Ya. Jadi kita bisa memasukkan misalnya, oh ini cocok di pramuka, oh masukkan ke situ. Jadi supaya dia bisa bersama-sama teman yang lainnya yang mungkin seprofesi, sehingga dia bisa mempunyai keterbukaan antara temannya itu. Dan diharapkan juga konselor sebaya itu harus memenuhi syarat, diantaranya harus kerahasiaan dari bimbingan konseling itu harus dipegang betul-betul. Nah, jadi itu. Jadi kita meskipun ada punya konselor sebaya, kita harus selalu mendampingi. Jadi kalau kita tidak dampingi, apa-apa yang dia lakukan ini nanti akan bisa ke hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kadang-kadang teman sebaya ini bisa dipengaruhi oleh orang yang mempunyai masalah tadi. Nah, ini yang bahayanya. Jadi oleh karena itu kita selalu untuk meringankan daripada pekerjaan kita diantaranya. Karena dengan konseling sebaya itu, maka teman-teman yang bermasalah itu akan lebih terbuka. Nah, sangat terbuka sehingga akan membantu daripada permasalahan-permasalahan temannya tadi. Itu yang mungkin sedikit saya sampaikan. Jadi sifatnya kalau misalnya banyak yang di luar organisasi kita masukkan aja, nanti kita libatkan atau kita masukkan ke dalam organisasi. Itu jalan keluarnya Pak Dudi. Masih. Oke. Ulun kembalikan ke Pak Jul. Gimana Pak Jul? Ada tanggapan balik mengenai jawaban kami tadi? Atau sudah cukup ya? Sudah cukup. Artinya nanti mungkin perlu lagi kita nantilah semacam sharing latihan gitu. kah kan? Sharing lagi karena mungkin jobnya gimana kan tidak mungkin kita misalnya kita menghindari kan kadang-kadang sebagai BK ini kan kita bisa membaca, artinya punyalah siswa yang mungkin kita percayai, tapi bisa juga kan kadang-kadang guru yang lain mungkin menilai wah ini mentang-mentang dekat dengan pengajar dijadikan itu kan bisa. Betul. Okay. Ya. Masih dulu Pak Dudi, Pak Suroso. Silakan dilanjutkan. Dari Pak Kamrani mungkin ada tanggapan atau Anjir Pasar Pak Roni tadi ya? Pak Roni. Yang sebaiknya kalau misalnya yang sebaya itu kelas berapa yang diambil sebaiknya? Kelasnya apa ya? Kemarin tuh tidak spesifik Bang Bay nyambat. Cuman kayaknya harus lebih tingkat atas ya kayaknya. Kalau kelas bawah kan mereka mungkin baru aja di ini. Iya. Di sekolahnya. Mungkin di tengah-tengah mungkin lah. Bisa yang memang kelas 11 bisa tuh Pak. Kelas 12 kan bisa jadi mereka fokus ke untuk persiapan setelah lulus nanti Pak biasanya. Iya. Oke, ada tanggapan lain dari yang lain? Atau dari siswa-siswi sekalian, dari anggota PMR Pramuka, ada yang ingin ditanyakan boleh? Kalau ada yang masih kurang dipahami. Ini kalian nanti mungkin setelah ini ya, di semester depan itu akan banyak kayaknya materi yang akan disampaikan terkait dengan ini, mitigasi bencana ini. Ya. Dan bahkan kabarnya oleh PMI kemarin, PMR itu mau dijadikan seperti pramuka. Jadi kayak semacam ekstra wajib bagi SMA di situ. Ya. Tapi kata beliau karena ini masih kondisi pandemik, Menteri masih fokus ke hal yang lain. Ya. Tapi PMI katanya mengusahakan bagaimana PMR itu menjadi ekstra yang wajib seperti pramuka di K13 sekarang kan wajib. Nah, kalau untuk PMR kan masih belum. Nah, kabarnya PMI ini masih mengusahakan bagaimana PMR itu menjadi ekstra wajib ya, karena memang perannya sangat vital sih ya terhadap sekolah. Okay. Ada siswa-siswi sekalian yang ingin menanggapi atau pertanyaan?
Oh, belum ada ya. Pak Agus, ada yang disampaikan lagi kah, Pak Agus? Mungkin ada yang ditambahkan, boleh? Ya, sedikit, Pak. Iya, silakan, Pak. Tadi saya lupa ada satu lagi bencana yang sering terjadi di Barito Kuala, yaitu puting beliung. Nanti juga harus kita antisipasi agar supaya bisa puting beliung ini ya yang nggak terduga ya, maksudnya. Betul. Kita tahu tempatnya di mana dan sebagainya, dan kami juga pernah sekali. Sekarang di Tamban sering, Pak. Di Tamban malah sering itu. Jadi atap terbang cepat ya. Jadi harus tanggap juga kita cepat menangani, karena kalau dibiarkan kan nanti hujan dan sebagainya. Jadi ini sering terjadi di Barito Kuala. Juga termasuk guru-guru yang kita berikan sumbangan kemarin kan itu kena bencana puting beliung. Nah, ini juga dampaknya juga luar biasa bagi masyarakat Batola. Kemudian masalah kebakaran, Pak. Kebakaran biasanya dilatar belakangi oleh korsleting listrik. Nah, jadi bukan kebakaran lahan, Pak ya? Bukan kebakaran sekolah atau kebakaran rumah dan sebagainya. Itu rata-rata korsleting listrik yang paling banyak. Jadi usulan kita di sini hanya menyampaikan bahwa ada masa-masa, jadi listrik itu harus ada pemeliharaan. Instalasinya. Jadi, ya, instalasinya itu harus ada pemeliharaan, sekian tahun kan PLN tahu sekali itu. Kemudian juga standar-standar kabel yang harus digunakan itu harus sering sekali harus dikontrol. Nah, kenapa? Karena itu rata-rata yang kita hadapi di Banjarmasin dan sebagainya. Jadi kenapa pemadam kita banyak? Ya itu gara-gara kebakaran sering terjadi. Nah, dan rata-rata penyebabnya itu. Di sekolah juga harus bisa menganggarkan nih. Belum menganggarkan dana BOS atau di dana apa supaya perawatan jaringan listrik ini harus betul-betul diperhatikan. Betul. Karena itu kan termasuk bencana. Bencana yang mungkin suatu saat ya itu tadi bisa terjadi saja di mana-mana. Dan harus kita tanggulangi. Nah, jadi dari kegiatan hari ini dapat ulun tarik kesimpulan. Jadi kita harus punya persiapan, persiapan, sarana, keterampilan, dan upaya kerjasama dengan pihak-pihak lain agar supaya bencana ini dapat kita minimalisir dengan upaya-upaya yang disampaikan Pak Soloso tadi, upaya-upaya preventif, upaya-upaya memberikan pemahaman dan sebagainya. Oke, terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepertinya tidak ada tanggapan lain ya. Kita cukupkan aja mungkin ya pertemuan kita hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu sekalian yang bersedia hadir di forum Zoom ini. Semoga ada manfaatnya, dan intinya ya kita harus bisa menerapkan sebenarnya apa yang kita sudah dapat dari materi ini. Amin. Dan kami juga mohon maaf ya atas kalau ada kekurangan dalam hal penyelenggaraan acara ini, terutama kepada para undangan nih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Apalagi ini kan forum Zoom, paksa ini makanannya masing-masing Bapak Ibu lah. Oke. Pak Rudi. Ya. Ada lagi kan? Itu untuk materi itu tolong nanti dikirimkan. Siap. Karena kita hanya 2 sesi kan kita masih banyak kalau yang bisa jadi baca bukunya. Betul. Nanti ulun kirimkan ke WA yang masing-masing perwakilan, insya Allah ulun kirimkan untuk link materi segala macam ya. Terima kasih Pak Suroso. Baik, dari kami sekian mungkin ya dari materi. Ulun kembalikan kepada MC. Silakan Bagir untuk menutup acara. Terima kasih banyak untuk Bapak Udi Irwansyah sama Bapak Suroso atas pemasaran ya, juga mitigasi dan juga pentingnya penanggulangan terhadap ya seringnya terjadi bencana yang tidak terduga. Ya, insya Allah sama-sama kita ambil sisi baik hal positifnya dan sama-sama bagi informasi dan ilmu pengetahuan juga. Jadi untuk sebelum penutup, ada baiknya kita tutup dengan doa. Untuk pemimpin doa, ya ulun serahkan kepada Bapak Kaspol Anwar. Yang sudah berhadir Bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan dari MC untuk menyampaikan doa. Mudah-mudahan acara kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah SWT.
mendapatkan manfaat dan mudah-mudahan kita selamat dari segala bencana. Ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min an-nar wa fina lis-sabr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Fasmul Anwar telah bersedia jadi pemimpin doa hari ini. Kembali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak ataupun Ibu perwakilan dari masing-masing sekolah, baik dari SMA 1 Tabunganen, SMA Alalak, ataupun dari Bapak Kamrani tadi, SMA Anjir Pasar. Anjir Muara. Ya, Anjir Muara. Dan untuk teman-teman dari PMR, Pramuka, juga terima kasih atas partisipasinya dalam pertemuan kita hari ini, walaupun melalui media virtual. Dan insya Allah sama-sama bermanfaat juga. Dan satu lagi, mohon maaf, ini sesi foto bisa ya? Tolong tolong dinyalakan videonya masing-masing. Ini untuk teman-teman yang lain bisa dinyalakan. Laporan penting sekali nanti. Oke. Dokumentasi, Pak. Silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan videonya. Di screenshot aja. Screenshot aja. Oke. Iya. Belum hitung lah. Belum dong. Masih ada yang belum nah. Semuanya dibuka. Bapak Suroso. Oke. Ini apa nih? Nyalakan videonya, fotoan dulu, Jan. Ya. Oke. Itu Bapak perwakilan dari SMA Tabunganen. Satu lagi ada belum? Ya, sip. Pak Suryadinya kok tidak kah? Keluar sih, Den. Oh iya kah? Oke. Makasih Pak Rudi lah atau Pak Soso. Oke, yuk, hitung dulu lah. Oke, hitung 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Bentar. Oke, 1, 2, 3. Iya. Udah ya.